Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Suci Salmanira dari Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024 dengan NPM 17031024036. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai seri Memahami Manusia yang di-upload di kanal YouTube Ruang Belajar Al-Jauzi by Heri Wibowo dari episode 1 hingga 9. Episode pertama ini menjelaskan tentang memahami manusia secara objektif, yang mana ini adalah sangat penting karena banyak kebijakan, program, dan tindakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam proses ini, muncul pula berbagai teori yang mencoba menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Teori-teori tersebut menjadi landasan dalam praktik nyata seperti pola asuh, pendidikan, pemberdayaan, hingga kebijakan publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap manusia memerlukan kajian kritis dan mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam memperlakukan manusia. Lalu di video kedua dibahas salah satu karya dari psikolog Indonesia yaitu Fuad Masori berjudul Agenda Psikologi Islam. Buku ini mengkritisi dominasi teori barat yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan spiritual dan moral manusia. Ini sejalan dengan pandangan Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution bahwa ketika paradigma lama gagal menjelaskan realitas, maka harus ada pergeseran menuju paradigma yang baru. Kesimpulannya, video ini menyoroti dua hal yang utama. Yang pertama adalah kegagalan paradigma lama dalam memahami manusia secara utuh. Yang kedua adalah pentingnya menghadirkan paradigma baru agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam memberikan pelayanan yang bermakna bagi sesama. Kemudian di video ketiga membahas pentingnya teori dalam memahami manusia, terutama dalam konteks pelayanan kemanusiaan di Indonesia, yang mengacu pada karya Thomas Kuhn, yang adalah paradigma yang gagal menjelaskan fenomena akan digantikan dengan paradigma yang baru. Malcolm Payne juga menjelaskan bahwa teori harus mampu menjelaskan fenomena secara terorganisir. Teori barat seringkali berfokus pada pemahaman empirik yang dapat diamati indera, namun banyak fenomena manusia yang tidak dapat terlihat ataupun diukur secara langsung. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan menganggap agama sebagai candu atau gangguan jiwa yang menunjukkan kegagalan teori barat dalam memahami fenomena manusia, khususnya di Indonesia. Di video selanjutnya, dijelaskan bahwa sejarah psikologi ada banyak pendekatan yang mencoba menjelaskan perilaku manusia. Mulai dari pendekatan awal yang hanya fokus pada hal-hal yang dapat diamati, lalu muncul psikoanalisis yang membahas alam bawah sadar, behaviorisme yang melihat manusia dari respon dan stimulusnya, hingga pendekatan humanistik yang lebih positif dan menekankan manusia bahwa manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Karena itulah kita butuh pendekatan-pendekatan baru yang bisa melihat manusia dari sisi yang lebih dalam dan menyeluruh. Dan video 5 menjelaskan mengenai worldview atau cara pandang hidup yang sangat penting dalam memahami manusia. Worldview diibaratkan seperti kacamata yang memengaruhi bagaimana seseorang melihat dan memahami dunia. Banyak pertanyaan besar dalam hidup seperti dari mana manusia berasal, apa tujuan hidup, apa ada kehidupan setelah kematian, apakah Tuhan itu ada. Yang pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa dijawab sepenuhnya oleh teori-teori yang ada. Disinilah pentingnya memperluas worldview atau cara pandang, terutama bagi kita yang berkecimpung dalam ilmu sosial dan humaniora. Kemudian di video ke-6 menjelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat dengan tujuan keadilan dan kemakmuran. Ini berarti kebahagiaan dan keberfungsian sosial adalah tujuan utama dari proses pembangunan negara agar kesejahteraannya terpenuhi. Untuk itu, baik negara maupun warga negara perlu berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Kemudian di video selanjutnya dibahas mengenai memahami manusia sebagai profesi pemberdaya di Indonesia yang sangat penting, mengingat kita dibutuhkan dengan segudang pemahaman yang kita punya tentang manusia untuk mencapai tujuan besar bangsa. Pemahaman yang kita butuhkan pun bukan hanya dari sisi biologis, psikologis, dan sosial, tetapi juga dari sisi spiritual. Selama ini sudah banyak teori tentang manusia dari barat yang seringkali tidak relevan sepenuhnya untuk masyarakat Indonesia yang punya budaya timur. Mayoritas penduduk Indonesia berpegang pada nilai-nilai spiritual, maka pekerja sosial di Indonesia pun harus peka terhadap sistem kepercayaan atau belief system yang dianut oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, pekerja sosial sebagai pemberdaya
diharapkan dapat lebih efektif dalam memberikan layanan. Kemudian di video selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memahami manusia, terutama di Indonesia, kita tidak bisa lihat hanya dari sisi logika atau hal-hal yang bisa diukur saja. Tetapi kita juga perlu paham nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang, karena itulah yang memengaruhi cara orang berpikir dan hidup. Contohnya, banyak orang di Indonesia yang beragama Islam, dan kepercayaan mereka ikut membentuk mereka bagaimana mereka bertindak. Maka memahami manusia sebagai profesi pemberdaya perlu melihat dari sudut pandang budaya, agama, zaman mereka hidup, supaya pendekatan bisa lebih tepat dan efektif. Kemudian di video terakhir dijelaskan bahwa fitrah adalah kesucian yang Tuhan tetapkan kepada manusia, yaitu manusia lahir dalam keadaan yang suci. Fitrah ini memungkinkan manusia untuk mengenal penciptanya dan mampu melakukan hal-hal yang baik. Dalam konteks ini, fitrah menjadi dasar yang penting dalam melihat manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya ingin berbuat baik. Sehingga pemberdayaan penting untuk menggali dan menguatkan kembali potensi fitrah agar manusia dapat berkembang secara utuh, baik secara spiritual, sosial, maupun moralnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.